Saya pun sama. Kalau ada tiba-tiba ada janda yang mau dibonceng, saya ambil triplek di belakang. Jangan pikir seorang Romo itu harus kunjungan umat. Kalau Romonya sering kunjungan umat, jangan-jangan dia tidak akur dengan Romo yang di rumah. Kesejahteraan itu hanya bisa terjadi, kebaikan itu hanya bisa terjadi kalau kita punya batasan dalam perkawinan. Tidak seenaknya lagi. Pertanyaan saya, boleh nggak suami Anda ikut reuni? Bagaimana kalau ketemu, boleh nggak suami Anda ngobrol dengan pacar dia yang dulu? Tuh lihat, gila. Enggak ya. Para suami, boleh nggak istri Anda membuka handphone Anda? Lihat, yang jawab, saya nanya pada suami, istri yang jawab. Lihat saudara-saudara. Tuhan ampunilah mereka Tuhan. Mereka tidak tahu batas Tuhan. Langsung boleh gitu. Ibu-ibu, ingat, bagi seorang suami, Anda membuka handphone sama dengan mereka harus ke pengakuan dosa. Beratnya. Jadi ini ada batasannya. Maka relasi pun ada batasannya. Relasi antar pasangan batasnya bagaimana? Di mana boleh dan di mana tidak. Harus diomongin. Sejauh mana kamu main dengan teman kamu. Maka relasi orang tua dengan anak pun ada batasnya. Setelah anak sudah menikah, cukup Bu. Jangan atur-atur lagi. Karena salah satu penyebab perceraian adalah campur tangan mertua. Dengerin. Maka pasangan yang paling bahagia itu Adam dan Hawa. Karena tidak punya mertua. Loh, lihat. Waktu engkong istrinya mana? Meninggal. Oh, udah meninggal. Ini ibu istrinya mana? Oh, ini anaknya. Ini? Suami saya. Oh. Ibu, waktu menikah, kalau ibu menderita dalam pernikahan berat, apakah akan cerita pada papa mama? Nggak akan. Karena kalau cerita pun, mamanya akan berkata apa? Salah sendiri. Kamu yang kawin. Ya. Tapi anak muda sekarang kalau udah menikah, menderita, langsung ngomong kepada mamanya. Dan mamanya kan gak tega. Dulu Romo dia gak pernah menderita. Dan sekarang dia setelah menikah dengan dia menderita. Udah kalau udah gak tahan lepasin ngapain. Kan harus bahagia. Lihat setan itu siapa? Itu. Campur tangan. Ada batasan. Nggak bisa Anda campur tangan, apalagi memberikan nasihat supaya lepas. Salah Anda, nggak benar Anda. Ada batasan. Sama, relasi pasangan dengan orang lain. Sama. Kamu boleh punya sahabat, oke. Tapi ada sahabat-sahabat tertentu yang kamu tidak boleh. Iya kan ada toh. Ada teman-teman yang toksik. Ngeracun. Ibu-ibu yang hobinya, ayo belanja, diskon, 50%. Saya itu dulu senang banget kalau diajak ke Mangga 2 sama ibu-ibu dan bapaknya, suami istri. Itu istrinya kalau udah masuk Mangga 2 kerasukan roh jahat semuanya. Dan saya melihat suaminya hanya duduk begini aja gitu. Pak, pegangin. Ya, gitu. Naik dulu sebentar ya. Ya. Lalu kan saya nggak pernah mau duduk dengan bapak-bapak. Saya ngikutin ibunya. Kan namanya kalau baju itu kan masuk mannequin pasti bagus dong. Karena mannequin kan bentuknya jelas. Masuk ke ibu itu jadi nggak jelas bentuknya gitu ya. Tapi si ibu itu maksain, bagus nggak Romo, bagus nggak? Lalu saya ngomong, enggak, udah jangan dibeli. Romo nggak tahu seni memang gitu ya.
You know, mak bukan untuk dinasehati saudara-saudara. Mama hanya untuk didoakan. Lalu yang lucunya kan, kalau nawarkan, Ci ini berapa? Segini. Wah mahal-mahal amat. Kurang. Ini tuh udah harga dasar, Ci cari kemana-mana pun gak ada, ini udah harga dasar. Enggak, segitu aja udah segitu, Ci. Bisa gak bisa udah segitu, saya maunya segitu. Ayo Romo, pergi. Nanti aja dia ngemanggil lagi kok Romo. Setelah jauh, gak dipanggil-panggil saudara-saudara. Lalu apa yang terjadi? Tanpa malu datang lagi. Sampai saya malu, bukan katanya gak dipanggil. Itu ibu-ibu saudaraku. Makalah kenapa pilihan bapak-bapak untuk duduk adalah benar. Gitu. Jadi perkawinan demi kebersamaan dan demi kesejahteraan, maka harus ada batasan. Batasan rela. Next. Perlukah batasan itu? Atau kita berpikir, kita kan sudah tahu tua toh. Udah nggak perlu ngomong lah, kita sudah tahu sama tahu. Sudahlah kan kita sudah bisa berpikir mana yang boleh dan mana yang tidak. Halo, setiap perasaan orang berbeda, ya atau tidak? Nggak bisa, harus diomongin. Bagi saya biasa aja, bagi dia kok menyinggung. Ya. Jadi apa yang saya mau katakan, perasaan kita tidak bisa diduga. Tidak bisa diduga. Dan kita lihat next, kenapa kita perlu terpal batas? Next. Ya. Ini lihat dalam lingkaran. Dalam lingkaran perkawinan itu tidak mungkin, maaf saya, tidak mungkin bulatannya menjadi satu. Nggak boleh. Tidak boleh perkawinan itu sampai kehilangan kepribadian. Nggak boleh. Memang lingkaran yang saling bertemu makin lama harus makin banyak. Betul. Tetapi tetap kepribadian suami adalah suami. Kepribadian istri adalah istri. Tidak boleh jadi kehilangan kepribadian. Jadi perkawinan itu bukan jus. Mangga campur alpukat. Rasanya. Mangganya nggak ada, alpukatnya juga nggak ada. Nggak bisa. Jadi perkawinan adalah dua lingkaran yang makin lama makin membesar kebersamaannya. Tapi tidak menyatu. Tidak boleh. Tetap harus ada diri saya juga. Itu tapal batas. Maka ada batasan bahwa suami pun boleh punya waktu sendirian. Istri pun boleh punya waktu dengan teman-temannya. Ini. Next. Nah, kalau tidak ada batasan, akhirnya apa? Tidak ada kehangatan. Karena tidak ada batasan, akhirnya kita tidak perlu ngomong satu sama lain. Betul atau tidak? Nggak perlu diskusi, nggak perlu dialog, nggak perlu berbicara. Udah kita TST, tahu sama tahu. Kita tahu sama tahu. Akhirnya apa kalau tidak ada batasan? Penuh salah pengertian. Tadi. Saya cuma ngomong nih, cuma ngobrol. Enggak, kelihatan lu ngomongnya penuh dengan nafsu. Lu lihat dulu perempuan. Buset, gitu ya. Pak, walaupun Bapak misa pagi sendiri misalnya. Bapak bawa mobil dan lihat tetangga seorang ibu mau pulang. Jangan coba-coba bawa ibu itu. Walaupun Yesus mengatakan ini saudaramu. Bagi bapak mungkin tidak apa-apa. Tapi ibu terus ya. Yang ketahuan baru sekali. Lalu ini baru sekali. Bohong. Lu memang bohong. Abis pak. Ngerti maksud saya? Nah itu. Bicara. Kok ibu yang paling jelas ya bu ya? Ini ibu yang paling banyak bertobatnya deh. Harus dibicarakan supaya nggak salah pengertian. Kamu boleh bawa ibu itu asal ibu itu dengan anak-anaknya. Asal ibu itu dengan suaminya. Oke. Asal ada saya. Oke. Aman kalau ada saya. Saya pun sama. Kalau ada tiba-tiba ada janda yang mau dibonceng. Saya ambil triplek di belakang.
No touch. Anda tahu saya bonceng janda yang tahu langsung Bapak Paus. Ada batasan. Jadi batasan itu perlu. Next. Maka apa? Kesepakatan bersama. Tentukan batasan toleransi. Mana yang boleh dan mana yang tidak. Halo, jangan mengatakan, kok seperti anak-anak ya? Hey, hidup bersama memang harus diatur. Kami pun sama sebagai seorang imam. Kami punya aturan. Makan ada di rumah. Karena kami punya komunitas. Jangan pikir seorang Romo itu harus kunjungan umat. Kalau Romonya sering kunjungan umat, jangan-jangan dia tidak akur dengan Romo yang di rumah. Iya enggak? Nah, daripada gua nggak akur dan Anda tahu toh kalau laki-laki dengan laki-laki mau ngomong apa coba? Nggak ada temanya, cuma itu tadi juga saya lihat beberapa laki-laki nungguin seminar ini. Jam berapa mulai? 7? Berapa menit lagi? Nggak tahu. Udah selesai. Kalau wanita, oi, semua diomongin. Dari harga terasi sampai Jokowi. Habis temanya, omongin pastor parokinya. Maka ada istilah di mana 2 atau 3 orang wanita berkumpul. Yesus pergi dari situ. Karena percuma nggak akan didengerin itu Yesus. Jadi ngasih batas itu bukan masalahnya apakah kita ini dewasa atau tidak. Bukan, masalahnya adalah kalau sudah berumah tangga, semuanya halnya seperti biasa-biasa saja. Tapi bagi dia menyakitkan, nggak bisa. Maka ngomong, harus diomongin. Tidak bisa diandaikan nggak kesinggung, nggak bisa. Perasaan itu nggak bisa diatur loh. Nggak bisa diatur. Perasaan itu datang sendirinya. Next. Maka apa untungnya kalau kita punya batasan? Justru kita punya batasan, kita punya waktu banyak untuk berdialog, untuk ngobrol. Boleh nggak orang tua kita sedang sakit? Saya hanya ngasih uang ke mama papa saya tanpa ketahuan pasangan. Kan ini orang tua saya. Batasan. Ada batasan. Boleh nggak di rumah ada mama kita datang, udah tua, dia tidak ada yang ngurus, bicarakan, nggak langsung ngomong, ini mama gue, lu nggak menghargai mama gue, lu nggak menghargai gue, kampret, lu udah kawin dengan gue, lu harus ngomong dengan gue. Karena lucu, suami istri ingin cari pembantu, suaminya cari pembantu, kecantikan pembantunya, istrinya tersinggung coy. Pak, nggak mau saya pembantu kayak gitu, nggak mau. Kenapa? Dia lebih cantik dari gue. Itu lihat. Jadi mungkin bagi bapak-bapak, aduh kayak gini aja diomongin sih, memang harus. Anda menikah dengan orang kepo sedunia. Dan kalau dibicarakan itu berarti apa? Anda semakin tahu apa yang diharapkan pasangan. Bapak Ibu, Anda tidak menikah dengan malaikat. Kalau Anda masih manusia, ngomong. Menyonyo. Bicara gitu. Ya, lihat panitia udah makin no. Dia sadar bahwa cuma ngasih 500.000. Next, kesimpulan aja lah, langsung kesimpulan cuma 500 inilah, langsung kesimpulan. Next. Oi.
Kesimpulannya apa? Kalau kita membuat batasan dalam relasi, ngobrol, berdialog, itu berarti apa? Kita memprioritaskan relasi. Bahwa hubungan saya dengan pasangan saya adalah hal yang penting. Maaf banget. Anda jangan pernah ngomong keluarga itu penting kalau Anda tidak punya waktu untuk keluarga. Omong kosong. Romo, keluarga saya itu adalah segala-galanya bagiku. Dia diketemukan di pub terus gitu ya. Main catur terus dengan teman-temannya. What? Bohong lu. Dan Anda berkata suamiku adalah segala-galanya bagiku. Dan Anda tidak pernah ngobrol dengan suami Anda. Hei, tipu-tipu. Anda. Jadi kalau kita berelasi, itu berarti apa? Keluarga adalah segalanya. Ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan apa? Anak pun tidak pernah boleh menjadikan relasi Anda hilang. Dah. Karena bagaimanapun setelah Anda membesarkan anak Anda tinggal duaan lagi tuh. Semuanya pada pergi. Saya ingat adik saya itu kan dosen di Boromius, Akademi Perawat. Suaminya itu di Departemen Pekerjaan Umum. Kerjanya di Kerawang. Seminggu sekali pulang. Keponakan saya itu masih kecil. Kalau suaminya pulang, adik saya itu langsung memeluk suaminya. Suatu saat saya datang, lalu keponakan saya lihat, terus dia lihat, Pak pelukan. Dia iri. Apa yang terjadi? Dia langsung menyelinap di antara mamanya. Dia diem. Nah itulah cinta yang benar. Anak itu ingin merasakan kehangatan cinta mama papanya. Bukan cinta dari mama, cinta dari papa. Bukan. Anak ingin merasakan cinta, kehangatan cinta Anda berdua. Buah dari relasi Anda berdua. Itu yang mereka ingin rasakan. Yang kedua, membangun tapal batas berarti mengajak pasangan untuk berelasi juga dengan teman-temanku. Untuk berelasi juga dengan rekan-rekanku, keluargaku. Jadi jangan sampai berkata, nih aku gak mau ketemu keluarga kamu. Gue udah sakit hati. Please, jangan pelihara luka batin. Anda orang-orang yang sudah diselamatkan. Jangan hidup dengan luka. Maka saudaraku, malam ini nanti akan ada saat di mana saya ingin mendoakan Anda bersama. Kita mohon Allah menjamah kita. Allah mengangkat penderitaan kita. Allah mengangkat ketakutan kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Sebelum berdoa, mari kita angkat dulu puji-pujian sejenak bersama tim puji-pujian.